Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga pada hari ini Senin tanggal 13 Juni 2022 kita bertemu lagi di mata kuliah Matematika Diskrit. Baiklah, pada pertemuan hari ini Bapak akan mengulas lagi pertemuan kemarin, yaitu kuis. Jadi Anda diharapkan membuat presentasi dari jawaban kuis kemarin dalam bentuk formatnya PPT atau PowerPoint, ya. Nah, ini tugas yang Anda buat sekarang. Silakan, ini ya. Buatlah presentasi dari jawaban soal kuis 2. Itu kuis yang kemarin ya. Nah, itu ada 3 soal kemarin yang sudah Anda kerjakan, Anda kirim ke email. Nah, sekarang Anda buat presentasinya. Formatnya dalam bentuk PowerPoint ya. Nah, Bapak kasih waktu 30 menit. Setelah itu akan Bapak panggil secara acak untuk presentasi. Silakan, ada pertanyaan sebelum Anda mengerjakan latihannya atau tugasnya. Paham ini tugasnya ya? Mas Josafat, ada pertanyaan? Mbak Rafifah, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Mas Ahmad, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti Bapak kasih waktu 30 menit. Habis itu Bapak panggil untuk presentasi jawaban yang kemarin. Oke.
Baiklah, bagi yang siap untuk presentasi, Bapak persilahkan untuk nomor 1 dulu. Siapa yang sudah siap? Sebelum Bapak panggil satu persatu ya, ini Bapak tawarkan untuk yang inisiatif ingin presentasi duluan. Untuk nomor 1, siapa yang mau presentasi dulu? Saya boleh, Pak. Boleh, Mas Saidi. Silakan Mas Saidi. Iya. Ini Bapak keluar dari ini ya, dari saya dulu ya. Mas Saidi silakan masuk. Saya boleh share screen ya, Pak? Ya, di share screen silakan. Udah kelihatan? Ya, kelihatan. Dibesarkan Mas ya. Oh iya, Pak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kuis yang kemarin yang nomor 1, yaitu tentang graph Euler dan bagaimana contohnya. Di sini ada pengertian graph Euler. Graph Euler adalah graf yang sisi-sisinya dapat dilalui dalam satu kali jalan dan kembali ke simpul awal. Graph Euler memiliki sirkuit Euler. Jadi ada namanya graph Euler dan ada namanya graph semi Euler. Kalau graph Euler itu yang melewati sisi-sisinya satu kali dan kembali ke asalnya. Tapi ada lagi yang namanya graph semi Euler. Kalau graph semi Euler itu dia semua sisinya dilewatin satu kali, tapi bedanya kalau semi Euler itu tidak kembali ke titik awal. Lalu selanjutnya penerapan graph Euler. Itu yang pertama ada persoalan perjalanan pedagang. Menentukan rute pedagang dengan syarat harus melalui semua kota dan kembali ke kota asalnya. Lalu ada yang kedua, persoalan tukang pos. Bagaimana tukang pos dapat mengantar surat ke setiap rumah dan tidak melewati suatu rute 2 kali. Lalu ada contoh graph Euler. Ada graf yang pertama, graf A, dan ada graf B. Lalu pertanyaannya, manakah yang graf Euler dan mana yang bukan? Lalu ada di sini ada penyelesaiannya. Di sini di graf A kita bisa lihat di graf ini sisi-sisinya bisa kita lewatin dalam satu kali jalan. Ya bisa dilihat di sini yang ke-1, yang kedua, terus yang ketiga bisa ke sini ke tengah, lalu ke-4 ke sini, yang kelima kita tarik ke atas lagi, lalu yang ke-6 kita ketengahin lagi, yang ke-7 kita tarik ke bawah, yang ke-8 kita tarik ke atas lagi, dan lalu yang ke-9, 10, 11, 12. Dan ini graph Euler karena itu ya tadi apa? Bisa dilewati dalam satu kali putaran dan kembali ke awal ya. Lalu yang graph B bukan graph Euler karena setiap sisinya tidak bisa dilewatin dalam satu kali putaran. Dan ada berdasarkan teorema yang berlaku kalau suatu graf memiliki lebih dari 2 titik berderajat ganjil, maka bisa dipastikan kalau graf itu bukan graf Euler. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba dari awal, ke awal lagi. Masuk lagi ke share screen-nya, jangan keluar dulu. Mas Saidi. Awal, tadi Mas Saidi sampaikan ada yang graph Euler biasa sama yang semi ya. Kalau semi dia tidak kembali ke titik awal. Oke, coba turun Mas Saidi. Iya Pak. Berikutnya, halaman berikutnya. Yaitu ada 2 persoalan pedagang keliling ya. Kita anggap aja dagang bakso sama apa yang dagang somai atau keliling sama tukang pos ini ya. Oke. Nah, jadi kalau pedagang keliling dia rute pedagangnya itu tidak terulang tapi dia kembali ke asalnya lagi kan. Tukang pos pun juga sama. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 2, apakah dia
grep Euler atau bukan. Nah, tadi yang bukan itu ciri-cirinya ada berapa titik? Itu, Mas Saidi. Kalau yang saya baca itu lebih dari 2 titik dan berderajat ganjil. Kan ini ganjil Kak, Pak. 1 titik itu ada 3 ini ganjil. Di sini juga 3. Lebih dari 2 titik dan dia berderajat ganjil. Pasti dia bukan Euler ya. Iya. Nah, bisa jadi ya. Oke. Kalau lihat sebelahnya itu dia berderajat 4 dan lebih dari 2 juga ini kan. Ada berapa itu? Ada 5 titik itu yang berderajat 4 itu. 1, 2, 3, 4, 5 sama tengah. Iya, Pak. Berarti dia Euler. Jadi Iya, kalau Pak. yang bukan Euler itu dia ciri-cirinya lebih dari 2 titik dan berderajat 3. Derajat ganjil ya, Pak. Derajat ganjil ya, bukan 3 ya, ganjil ya. Sebenarnya masih banyak sih Pak itu apa ketentuan-ketentuannya. Tapi yang Kalau yang Euler dia berderajat genep gitu. tergantung mungkin Pak. Kok tergantung. Soalnya masih banyak Pak itu teorem apa ya. Ya, jadi begini. Kalau yang Euler itu dia yang berderajat genap, itu jumlah titiknya pasti ganjil. Perhatikan gambar sebelah nih. Yang A, ini kan dia Euler tuh. Dia yang derajat genap ada 5 kan. Tapi yang lebih pas lagi kita melihat dari objeknya, lihat gambar grupnya langsung. Nah, dari gambar grupnya langsung kita bisa tentukan mana dia Euler, mana bukan. Oke, dari rekan-rekan yang lain, kalau ada yang mau bertanya dengan Mas Saidi, Bapak persilakan. Ini tentang Euler. Euler ini kan dia kan teori atau metode ini kan ditemukan berdasarkan jembatan di kota Jerman kan, jembatan Hamburg apa ya kemarin tuh. Ada yang dari kota Jerman ada 7 jembatan waktu itu. Cara ngelewatinya gimana kan itu. Makanya pakai metode Euler kan gitu. Oke, yang lain kalau ada pertanyaan ke Mas Saidi. Mbak Rafifah mau nanya? Enggak? Mas Yosafat mau nanya enggak ke Mas Saidi? Mbak Delia Mutia, ada pertanyaan untuk Mas Saidi? Mas Sahrul Faiz? Enggak ada pertanyaan untuk Mas Saidi? Oke, kalau tidak ada, Mas Saidi silakan ditutup. Nanti filenya dikirim ke WA Bapak ya, Japri ya? Iya Pak. File PPT-nya ini. Oke. Silakan Mas Hedi tutup presentasinya. Oke. Nutupnya gimana? Masa nggak ditutup pakai kata-kata? Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang lain, masih di nomor 1 yang mau nyoba presentasi. Bapak persilakan, soal yang nomor 1. Mas Abdul Rahman mau presentasi yang nomor 1. Halo? Halo Pak. Ya, Mas Abdul Rahman yang nomor 1 sudah siap untuk presentasi. Soal Belum nomor 1. siap Pak. Belum Oke, siap Pak. belum siap. Yang lain yang sudah siap siapa nih? Carla Pak Pahan, sudah siap belum? Yang nomor 1. Belum, Pak. Oke, Mas Ibrahim, sudah siap belum? Belum Pak, PPT error Pak. Lagi apa? Lagi buat? Saya mau coba Pak. Siapa yang mau coba?
Maulana Yusuf, Pak. Coba Sistem Maulana informasi. Yusuf. Oke, Ya. silakan di screen share ya. Sudah terlihat, Pak? Belum, lagi proses. Sebentar, Pak, Zoom-nya. Tadi Mas Haidi dikirim ke grup WA aja ya presentasinya, teman-teman biar bisa belajar juga. Oh iya, Pak. Nanti Bapak bisa nilai satu-satu. Oke, ayo Mas Maulana. Oke, silakan diperbesar. Ya, terlihat, Pak. Oke, terlihat. Ini jawaban kuis menurut saya. Ya. Yang pertama, jelaskan pengertian graph Euler beserta contoh penerapannya serta contoh soal dan jawabannya. Menurut saya, graph Euler adalah graf yang mempunyai sirkuit Euler. Sementara sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing garis tepat satu kali. Contoh penerapannya adalah ketika seorang tukang pos yang akan mengantar surat ke suatu alamat tujuan sepanjang jalan di suatu daerah, dia merencanakan rute perjalanannya tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat keberangkatannya tanpa pengulangan. Ia dapat menggunakan graph Euler dalam menentukan rute perjalanannya. Oke, lanjut. Ini contoh soalnya. Tentukan lintasan dari sirkuit Euler jika terdapat pada gambar ini. Dalam gambar ini hanya terdapat lintasan Euler, yaitu dari A ke B, ke C, lalu ke D, lalu ke E, lalu ke F, lalu ke G, lalu ke B lagi, lalu ke D, lalu ke F, lalu ke A, lalu ke G. Sedangkan tidak ada sirkuit Euler. Nah, coba sebentar. Dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dari D turun ke E, dari E ke F ya, dari F ke G, dari G ke B, dari B ke D, benar, dari D ke F, F ke A ke B. Ya, ini tidak ada sirkuit Euler karena dia tidak balik kan. Ya. Nah, tapi dia termasuk Euler karena satu lintasan. Iya, Pak. Oke, lanjut. Udah, Pak. Yang keduanya Hamilton. Oh, lain. Yes. Cukup satu aja. Ya. Coba jawabannya Tambahin apa gimana? Dikirim ke ini. Ke grup WA ya, grup WA ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ditutup silakan Mas. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya soal nomor 2. Graph. Tadi kan Euler ya. Sekarang graph Hamilton. Silakan mau mencoba siapa? Boleh saya, Pak. Siapa ini? Yazid, Mas Yazid. Ya, silakan Mas Yazid. Sudah terlihat, Pak. Sebentar. Dah, mana? Dibesarin. Sabar, Pak. Ini, Pak, sudah terlihat, Pak. Udah, coba dibesarin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil jawaban saya tentang kuis kemarin, yaitu nomor 2 tentang graf Hamilton. Jadi graf Hamilton itu adalah graf yang memiliki sirkuit Hamilton di dalamnya, yang mana sirkuit Hamilton adalah lintasan tertutup atau sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal atau yang sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Jadi perbedaan yang nyata atau yang terlihat dari graf Euler dan graf Hamilton itu sebenarnya kalau graf Euler itu semua simpul yang ada di dalam graf itu harus dilalui. Sementara di graf Hamilton itu tidak, semua simpul harus dilewati atau dilalui. Jadi contoh penerapan graf Hamilton yang sering digunakan yaitu graf Hamilton ini sering digunakan dalam proses perancangan jaringan komputer.
Nah, ini ada contoh soal dari graf Hamilton, yaitu yang pertama itu ada graf A dan juga yang kedua itu ada graf B. Graf A itu mempunyai 3 simpul, sementara graf B itu mempunyai 4 simpul. Jadi ada perbedaan di sini. Yang pertama itu di dalam soalnya itu tentukan banyak sirkuit Hamilton dalam graf di atas. Jadi di graf A itu sirkuit Hamiltonnya itu cuma ada satu, yaitu satu ke dua, dua ke tiga, dan tiga kembali lagi ke satu. Nah, sementara di graf yang B itu mempunyai 4 simpul dan 3 sirkuit Hamilton. Yang pertama itu sirkuit Hamiltonnya itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan balik lagi ke 1. Yang kedua itu dari 2 ke 4, ke 3, terus ke 1, balik lagi ke 2. Terus yang terakhir itu yang ketiga, yaitu dari 3 ke 1, ke 4, habis itu ke 2, baru balik lagi ke 3. Sekian. Oke. Jadi graf Hamilton adalah graf yang memiliki sirkuit Hamilton di dalamnya, di mana sirkuit Hamilton adalah lintasan tertutup, ya, sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Oke. Perbedaan Euler dengan Hamilton, ya, di dalam Euler semua simpul harus dilalui, sementara kalau di Hamilton tidak harus dilalui. Oke. Contoh penerapan graf Hamilton digunakan dalam perancangan jaringan komputer, ya. Kalau jaringan komputer nggak perlu istilahnya harus dilalui semua. Kalau memang udah connect dia kan. Oke, coba yang bawah lihat. Dapat contoh. Nah, tentukan banyaknya sirkuit Hamilton pada graf di atas. 1. Graf A memiliki 3 simpul. Ya, 1, 2, 3. Nah, ya. Dan 1 sirkuit Hamilton yaitu 1, 2, 3, 1. Ya, oke. Kalau graf B memiliki 4 simpul dan 3 sirkuit. Nah, sirkuitnya itu dari 1, 2, 3, 4, 1. Oke. Sekarang yang 2 ini 2, 4, 3, 1, 2. Oke, sekarang 3, 1, 4. Oke. 2, 3. Nah, itu yang 4 itu bisa nggak dijadiin sirkuit, Mas? Bisa sih Pak, tapi kan udah ada jalurnya yang tadi tuh Pak. Ya, karena udah dilewatin jalur, jadi ini sirkuitnya hanya ada di 3. Sirkuit yang 1, 2, 3, 4 balik. Yang kedua 2, 4, 3, 1, 2 balik. Yang ketiga 3, 1, oke. 1 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 3. Nah, sebentar Mas. Sirkuit yang kedua dan ketiga, coba perhatiin. Yang kedua tuh ya. 2, 4. Lewat tuh ya. 4, 3. 3 ke 2. 3 ke 1, 1 ke 2. Oke. Lintasannya ya. 2, 4. 4, 3. 3, 1, 1, 2. Sekarang yang 3. 3, 1. Balik. Sebentar Mas. 3, 1. Nah. 1, 4. 4, 2. 2, 3. Dari contoh 2 sirkuit ini, seharusnya 4 bisa dijadikan sirkuit dong. Karena ini ada terjadi pengulang 2 kali ini. Contoh dari garis dari 2 ke 4. Nah, 2 ke 4 dan 3 ke 1. Yang sirkuit yang nomor 2, yang nomor 2, yang nomor 2. Ya, nomor 2, 2 ke 4, 3 ke 1. Sekarang Anda lihat 3 ke 1
di sirkuit ketiga terjadi pengulangan lagi 3-1. Nah, ya kan 3-1 dia langsung lari ke 4. 4 dia kedua, 2 ketiga. Nah, jadi yang B ini bisa nggak dibuat 4 sirkuit? Bisa, tapi mungkin bentuknya sama, Pak. Bentuk sirkuitnya sama. Sementara kan ini beda, 2 sirkuit ini. Nah, misalkan nih sirkuitnya kita buat nih ya. 1, 2, 3, 4, 1, oke. 2, 4, 3, 1, 1, 2, oke. Sekarang kalau kita buat nih sirkuitnya nih. 43 udah ada ya. 41 udah ada belum tuh di sana? Udah ada. 42 sudah ada. 43, 42, 41 udah ada semua ya? Sudah, Pak. Oh, berarti benar. Bentukannya sama. Sirkuitnya hanya ada di 3. Oke, betul. Ya udah, yang lain silakan mau bertanya ke Mas Yazid masalah Hamilton ini. Kalau tidak ada yang bertanya, Mas Yazid silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi yang Mas Haidi, Mas Maulana, dan Mas Yazid, nanti hasil presentasinya di-share di grup ya. Tuh. Oke, tadi yang pertama presentasinya Mas Haidi, terus Mas Maulana, terus Mas Yazid. Silakan yang mau presentasi soal nomor 2. Putri boleh Pak? Putri silakan Mbak Putri. Sebentar ya Pak. Ya. Terlihat Pak. Lihat, oke. Ini yang kedua ya Pak? Ya, soal yang kedua. Ya, kedua itu graf Hamilton, sama seperti Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Meliana dari TI. Hari ini saya akan mempresentasikan yang kuis 2 kemarin di nomor 2, yaitu lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul. Share screen-nya jalan nggak ya Pak? Jalan. Coba ke bawah coba. Gimana Pak? Ini coba turun ke bawah. Ini materinya mana nih, cuma judul doang. Nah ini oke, lanjut. Udah, oke, silakan. Ya, lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali. Bila lintasan kembali ke simpul asal, membentuk sirkuit, maka dinamakan sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali, kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Oke, lanjut. Graf Hamilton dan graf semi Hamilton. Bedanya, kalau graf Hamilton memiliki sirkuit Hamilton, kalau graf semi Hamilton hanya memiliki lintasan Hamilton. Selanjutnya
ada teorema Hamilton. Teorema yang ke-8.6 yaitu teorema Dirac. Teorema Dirac ini syaratnya cukup supaya graf sederhana G dengan n lebih dari 2 simpul adalah graf Hamilton bila derajat tiap simpul paling sedikit n dibagi 2 untuk setiap simpul G. Selanjutnya teorema 8.7, teorema Ore. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul sedemikian sehingga dV ditambah du lebih dari n untuk setiap simpul tidak bertetangga untuk U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Selanjutnya teorema yang ke-8.8, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Ini teorema 8.8. Selanjutnya teorema 8.9, dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih dari 3 terdapat n dikurang 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton. Selanjutnya teorema 8.10, di mana di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih dari 3 terdapat n dikurang 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak sisi yang bersisikan. Jika n genap atau n lebih dari 4, maka di dalam terdapat n dikurang 2 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Di sini ada soal A. Diketahui graf lengkap G dengan 4, 5, 6, dan 7 simpul. Pertanyaannya, berapa banyak sirkuit Hamilton pada graf tersebut? Lalu berapa banyak sirkuit Hamilton yang saling lepas, dan gambarkan dan tuliskan sirkuitnya. Di sini ada contohnya. Ini menurut teorema 8.9, banyak sirkuit Hamilton itu kan tadi rumus n. Kalau menurut teorema 8.9, n dikurang 1 dibagi 2. Nah, ini kan ada 4, 2, 3, 4. Berarti 4 dikurang 1 itu 3, dibagi 2, sama dengan 3. Nah, terus menurut teorema 8.10, jika n genap banyak sirkuit Hamilton yang saling lepas, berarti n dikurang 2 dibagi 2. Berarti kan 4 dikurang 2 dibagi 2 yaitu 1. Selanjutnya, dari graf Hamilton dengan 4 simpul berikut diperoleh 3 sirkuit Hamilton yang tidak saling lepas, yang sirkuitnya dapat digambarkan dalam graf berikutnya tadi 2, 3, 4. Lalu ini kalau bisa disaling lepasin ada 1, 2, 3, 4, 1. Lalu ada 1, 2, 4, 3, 1. Selanjutnya ada 1, 3, 2, 4, 1. Sebenarnya itu aja Pak presentasi untuk nomor 2 punya saya pada kuis kedua pertemuan 11. Oke, coba di halaman yang atas tadi coba. Yang mana Pak? Halaman paling atas. Ini? Iya. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali. Ini tiap simpul ya. Oke. Bila lintasan kembali ke simpul asal membentuk sirkuit, maka dinamakan sirkuit Hamilton. Oke. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali, kecuali simpul asal. Sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Lanjut. Sama dengan punya Mas Yazid ini tadi. Graf Hamilton ada 2 ya, graf Hamilton sama semi. Kalau yang Hamilton dia memiliki sirkuit Hamilton, kalau yang semi hanya memiliki lintasan Hamilton. Oke, dilanjut. Nah, teorema Dirac ya kan. Nah, syarat cukup supaya graf sederhana G dengan n itu apa Mbak? Simpul apa sisi? Iya, 3 buah simpul. N itu jumlah simpul ya? Iya. Dengan n lebih dari atau sama dengan 3 buah simpul, berarti n itu simpul. Kan ada
lebih dari atau Iya. sama dengan kan? 3 buah simpul adalah graf Hamilton. Ya, syarat cukup supaya graf sederhana G dengan N itu lebih dari atau sama dengan 3 buah simpul adalah graf Hamilton. Contohnya Mas Yasi tadi kan ada 3 simpul tuh, ya kan? Itu yang istilahnya yang simpulnya 1 itu ya. Nah, ya, jadi N lebih dari atau sama dengan 3 buah simpul adalah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul paling sedikitnya N bagi 2 untuk setiap simpul di G. Ini maksudnya gimana nih rumus ini? Enggak, Putri. 8.6 N sama dengan bagi 2. Kalau yang atas jelas ya, dia dinyatakan graf sederhana dengan catatan N itu lebih dari atau sama dengan 3. Nah, berarti 3 ke atas itu ya kan. Nah, tapi yang bawah ini graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit N per 2. Kayaknya ini deh Pak, apa itu namanya, sisinya bisa dibagi 2 yang seperti ini. Jadi dia kayak bercermin bersisian gitu Pak, terus jadi kayak kalau misalkan dibuka jadi saling gitu. Ya, jadi N tadi itu sisi apa simpul itu? Ini Pak yang N itu berarti sisi ya? simpul. Simpul apa sisi N? Simpul Pak. Simpul, oke. Sekarang ke teori berikutnya nih. Jika graf G adalah graf sederhana dengan N buah simpul ya, berarti N itu simpul. Sedemikian sehingga, nah, D dalam kurung V ditambah D dalam U lebih dari sama dengan N. Untuk setiap simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Nah, ini tolong jelaskan Mbak, maksudnya rumus ini gimana ini? Kalau mungkin Untuk setiap simpul dia tidak bertetangga, karena nggak ketemu langsung ya. di V sama di U sama dengan lebih dari N, mungkin kalau menurut saya Pak, walaupun saya belum risetnya yang teori 7 itu seperti 1 sama 3, 4 sama 2, dia kan nggak bertetangga. Kalau misalnya di ini yang 1, 2, Ya. 4, 3. 1 dengan 3 nggak bertetangga kalau di gambar yang ini. Ya, Apa dengan 2 nggak bertetangga dia. Ya. Jadi Oh gitu. kayak nyebrang gitu Pak, kalau dia masih satu, masih ada Oke. masih satu lingkaran sirkuit. Coba Nanti mungkin saya gimana Pak? Jadi dV ditambah du lebih dari atau sama dengan N. Kalau lebih dari sama dengan N, berarti kan itu seenggaknya sama dengan N kan. Nah, kalau sirkuitnya 4 ya dari jumlah sisi V dan U atau titik V dan U ini ya 4 kan gitu. Misalnya V-nya 2, U-nya 2 kan itu. Kalau N-nya 4 kan gitu. Kan dia lebih dari atau sama dengan. Berarti kita pakai kalimat terakhir sama dengannya tadi. Nah, untuk setiap simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Coba berikutnya, Mbak. Nah, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Ini teori nih ya. Di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul N lebih dari atau sama dengan 3. Tadi udah nih. Terdapat N dikurang 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton.
Selanjutnya di dalam graf lengkap dengan n buah simpul tetap n lebih dari atau sama dengan 3. Berarti simpulnya tuh minimal 3 ya. Terdapat n dikurang 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas, tidak ada sisi yang bersisian atau sisi yang terhubung ya. Nah, jika n genap, makanya n lebih dari sama dengan 4. Maka di dalam G terdapat n dikurang 2 bagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Maksudnya begini. Kalau n-nya itu minimal 3, kan n lebih dari atau sama dengan 3 itu minimal 3. Itu terdapat n-1 bagi 2. Tapi kalau n-nya itu genap minimal 4, ya, posisi simpulnya 4, itu rumusnya n-2 bagi 2, kan gitu. Oke, lanjut Mbak Putri. Diketahui graf lengkap G dengan 4, 5, 6, 7 simpul. Berarti ini ada berapa soal ini? Ada 4. 4 dong. 4. Diketahui graf lengkap dengan 4, 5, 6, 7 simpul. Berarti ada graf 4 biji. Ada simpul 4, simpul 5, simpul 6, simpul 7. Pertanyaannya, nah, pertanyaan ada 3. Tapi yang dibahas ini baru simpul 4. Paham ya? Nah, ini soalnya ada 4 ini hasilnya. Soalnya ada 4, yaitu graf yang simpulnya ada 4, 5, 6, 7. Tapi pertanyaannya ada 3. Nah, yang baru dibahas itu baru 1. Graf yang simpulnya 4. Contoh, berapa banyak simpul Hamilton pada graf G tersebut? Berapa banyak Hamilton yang saling lepas? Gambarkan tentunya sirkuitnya. Jawab berikutnya. Lanjut. Klik. Nah, perhatikan graf Hamilton dengan 4 simpul berikut. Nah, itu baru bahas yang 4 simpul. Dia belum bahas yang 5 simpul. Kan itu. Nah, itu. Oke. Lihat di sini. Banyak sirkuit Hamilton itu n dikurang 1 bagi 2 dengan 3, ya kan, per 2 sama dengan 3. Terus kalau yang jika n-nya genap, banyak sirkuit Hamilton yang saling lepas, yaitu n-2 bagi 2, 4 dikurang 2 itu 2 sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, ini yang atas ini. Kok bisa Mbak 3 ada tanda pentung itu bagi 2 kok 3 hasilnya? Jadi gini kan nggak bisa dibagi Pak. Jadi ya udah ditulisnya 3 gitu. Gimana? Kan ini tuh namanya, sebentar Pak. Bentar saya sebentar. Coba. Ini kalau melihat dari gambarnya, ini sirkuitnya memang ada 3, tapi simpulnya ada 4. Ini benar. Banyaknya sirkuitnya berapa? 3. Benar yang dijelaskan Mas Hasid tadi. Tuh. Tapi kalau berdasarkan rumus ini kok 3 bagi 2 kok 3 ya? Jadi 3 bagi 1 kan? Tuh. Siapa yang bisa jawab rumus ini? Kalau 3 ada tanda seru di belakangnya, bagi 2 sama dengan 3. Mas Azid mau jawab? Itu apa namanya ya? Faktorial. Faktorial. Itu kan 3 kali 2 kali 1 dibagi 2. Ya, tanda pentung itu artinya faktor real. 3 ditambah 2 ditambah dikali Pak, dikali 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 dikali 1 faktorial ya. 3 2 1. Nah, sampai 1 ya. Ya, jadi Mbak Putri 3 tanda pentung itu artinya faktorial.
3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. 6 kan? 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3. Berarti Faktorialnya gambar ini sama dengan punya Mas Yazid tadi. Ya kan? Ada 4 simpul, tapi ada 3 sirkuit Hamilton. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau dibuat rumus ini enak. N-1 faktorial. Ya kan? Berarti 4 dikurangi 1, 3. 3 faktorial dibagi 2. Oke, Mbak Putri lanjutkan berikutnya coba. Nah, yang paling akhir. Oke, Anda perhatikan. Ini masih graf Hamilton dengan 4 simpul. Diperoleh 3 sirkuit Hamilton yang tidak saling lepas. Tidak saling lepas, berarti dia saling berkaitan ya. Yang sirkuitnya dapat digambarkan dalam graf berikut. Nih ada 3 nih. Sama persis dengan punya Mas Yazid tadi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3, 1. 1, 3, 2, 4, 1. Oke, ini punya Mbak Putri. Lebih ditambahkan lagi ada rumusnya tadi ya. N-1 ya kan, dalam kurung N-1 faktorial dibagi 2. Nah, itu rumus untuk Hamiltonnya. Ya kan? Itu. Kalau dia sirkuitnya ganjil, nah kan? Atau dia N-nya ini N-nya genap juga ini. Jika N genap, banyak sirkuit yang saling lepas. Nah, sekarang rumus yang kedua ini. Ini benar nggak rumus ini? Siapa yang mau bantu nih Mas Yazid? Rumus yang kedua. Jika N genap, banyak sirkuit yang saling lepas. N-2 per 2 sama dengan 4 min 2 bagi 2 sama dengan 1. Siapa yang mau bantu nih? Yang rumus nomor 2. Mas Saidi mau bantu? Coba yang rumus nomor 2, Mas. Maksudnya yang sirkuit Hamilton yang saling lepas itu maksudnya gimana ya, Pak? Nah, saya belum terlalu banyak baca sih, Pak. Jadi oke. belum mengerti. Nah, coba Mbak Putri naik ke atas lagi. Tadi Mbak Putri ada teorinya nih, saling lepas dan nah ini. Yang teorema 8, 10. Di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul, N lebih dari atau sama 3 terdapat N-1 bagi 2 buah. Ini sirkuit Hamilton yang saling lepas. Tidak ada sisi yang bersambungan. Jika N genap, ya kan? Jika N genap, nah N lebih dari sama dengan 4, maka dalam G terdapat N-2 dibagi 2 sirkuit Hamilton yang saling lepas. Jadi begini maksudnya. Kalau dia tidak saling lepas, yang Mas Yazid contohkan tadi, itu rumusnya N lebih dari sama dengan 3, rumus bakunya. Ya kan? Dan dia N-1 faktorial dibagi 2. Rumus yang benar. Nah, tapi kalau dia saling lepas, itu rumus bakunya N dikurang 2 dibagi 2. Kembali ke contoh, coba Mbak Putri, bawah. Nah, ini contoh nih. Kalau dia tidak saling lepas, artinya saling masih berkaitan, itu sirkuit Hamiltonnya ada di 3. Karena ini rumusnya kelihatan nih. 4 dikurang 1, ya kan? Faktorial dibagi 2. Hasilnya 3 faktorial dibagi 2. 3 kali 2 kali 1. 6. 6 bagi 2, 3. Contoh yang seperti tadi, ya kan? 1, 2, 3, 4 kan gitu dan seterusnya. Kalau dia yang saling lepas, dia rumusnya N-2 bagi 2. Simpulnya ada berapa? Ada 4 kan? 4 dikurang 2, 2 dibagi 2, 1. Nah, coba lanjutin Mbak Putri. Lanjutin berikutnya coba.
Nah, ya, ini sirkuit yang tidak saling lepas karena bentukannya seperti ini. Makanya contoh ini udah jelas berarti dia sirkuit Hamiltonnya dia ada 3 yang tidak saling lepas. Kalau yang saling lepas itu ada 1. Nah, jadi kesimpulannya sirkuit Hamiltonnya ada berapa ini, Mas Yazid? Gambar yang Mas Yazid tadi presentasikan. Ada 3. Ya, betul. Ada 3. Tuh. Oke, Mbak Putri, silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Nanti akan diperbaiki kembali. Oke, yang udah silakan share di grup presentasinya. Sekarang untuk nomor 3, silakan. Untuk nomor 3. Ini ada yang presentasi Mas Hikmal, silakan. Nggak pakai laptop, bisa pakai HP, nggak apa-apa. Mas Hikmal, silakan presentasinya. Pakai HP nggak apa-apa. Hamilton di yang 3. Ya, soal nomor 3, Mas Hikmal, silakan. Bukan yang soal nomor 3, Pak. Yang nomor 2 saya ngerjain. Ya udah, nomor 2, silakan Mas Hikmal. Pakai HP ya, bisa juga pakai HP. Silakan Mas Hikmal untuk presentasinya. Ini yang udah langsung di-share di grup ya. Ini yang udah ini Mas Maulana Yusuf. Mas siapa tadi? Bapak, ini presentasinya dikirim pakai format PPT atau PDF? PPT. Oke, Pak. Ini yang udah ngumpul Mas Maulana, Mas Saidi, Mas Yazid, Mbak Putri. Silakan di-share di grup. Nanti juga Bapak akhir-akhir nggak apa-apa. Yang penting udah presentasi, udah Bapak catat. Silakan Mas Haidi, Mas Haidi. Mas Hikmal silakan, tolong presentasi. Yang nomor 2. Udah muncul belum, Pak? Belum, masih proses kayaknya nih. Pelan-pelan. Karena pakai HP juga bisa kok untuk presentasi. Udah belum, Pak? Belum. Oke, Mas Hikmal ya. Udah belum, Pak? Belum. Coba diulang lagi Mas Hikmal. Diulang lagi coba ininya. Coba Mas Hikmal kirim ke WA Bapak ininya, presentasinya. Nanti Bapak munculin dari sini. Bisa ya Mas Hikmal ya, kirim ke WA Bapak ya. Udah presentasinya. Udah Mas Hikmal? Udah dikirim belum ke WA Bapak presentasinya? Nanti Bapak munculin dari sini. Mbak Putri, judulnya diganti Mbak, jangan kuis, presentasi ya.
Udah. Maksimal udah ya? Oke ya, Bapak. Munculkan dari sini. Oke. Nah, Bapak aktifin. Bagi yang tidak bawa pakai laptop bisa lewat kirim ke WA Bapak. Nanti Bapak munculin di ini. Di apa di dari sini Bapak munculinnya ya. Oke. Silakan Mas Iqmal presentasinya mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Kansa, kelas reguler, prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Ini saya akan menjelaskan tentang grafik Hamilton. Pengertiannya, dengan kata lain, sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap vertex di dalam graf tepat satu kali, kecuali vertex sekaligus vertex akhir. Siap, Kakak. Saya ulangi, untuk pengertian graf Hamilton, dengan kata lain, sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang yang melalui tiap vertex di dalam graf tetap satu kali, kecuali vertex asal sekaligus vertex akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Next. Lanjut, oke. Apa saja syarat graf agar dapat dikatakan sebagai graf Hamilton? Misalkan sebuah graf disebut graf Hamilton jika memiliki sikel yang melewati semua titik pada graf tepat satu kali, kecuali titik awal dan titik akhir dilewati dua kali dan sikel tersebut merupakan sikel Hamilton. Budayasa 2007, misalkan sebuah graf yang memuat lintasan Hamilton, maka merupakan graf semi Hamilton. Dapat. Lanjut ini. Nah, ini ada gambar lintasannya tapi sepotong, Pak. Gambarnya kurang ini. Oke. Graf Herkel adalah grafik Pohl-Hendral terkecil yang mungkin yang tidak memiliki lintasan Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap vertex di dalam graf tepat satu kali. Jadi kayak di gambar ini yang merahnya gitu, yang merahnya lintasannya satu kali. Dari gambar itu nggak ada ujungnya sih, potong. Oke. Habis ini ya? Iya, enggak. Ini jawabannya, yang soalnya di sebelah kanan aja ada satu lagi. Soalnya mana soalnya? Ada di terakhir lagi. Nah ini. Ini soal, ini jawaban. Iya. Oke. Di sini ada graf ya. Grafnya ini ada berapa vertex, Mas? Mas Hamilton, ini ada apa? Ini ada berapa vertex ini? Mas Iqmal, gambar ini. 5, Pak. Apa aja? 1, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5 lah ya. Nah, jadi vertex itu sama aja dengan simpul. Ini ada berapa ini cycle? 2. Mana aja? 4. Ada berapa cycle ini? Coba Anda perhatiin.
1, 2. Ini ketemu nih graf yang unik nih ya. 5 ke 3 itu ada dua sisi atau dua lintasan. 4 ke 1 juga ada dua sisi. Nah, ini udah jelas. Simpulnya ada 5, jelas kan? Sisinya ada berapa? Ada banyak nih sisinya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh sisinya. Karena 5 ke 4 itu dianggap satu sisi. 2 ke 1 itu satu sisi. Jadi belum tentu 5 ke 4 dan 2 ke 1 itu terjadi perpotongan, belum tentu. Bisa jadi posisinya kalau dilengkungkan kan dia nggak terjadi perpotongan. Ini grab masalahnya ya. Oke, dari soal ini jawabannya. Lihat. Untuk tiap-tiap pasangan yang tidak berdekatan, V dan W, maka G adalah graf Hamilton. Ya kan? Nah, ini tulisannya kok jadi tulisan Spanyol gini, Mas ini, Mas Hikmal ini. Kenapa, Pak? Tulisannya kok jadi begini? Coba Mas baca jawabannya tuh. Mas Hikmal. Emang Spanyol? Iya kan? Wah, Google-nya kayak Oh, itu oke. Nah, jadi ini presentasinya tolong diperbaiki lagi punya Mas Hikmal. Ini secara teori sama dengan punya Mas Yazid sama Mbak Putri. Halo Mbak Putri, ada Mbak Putri di sini? Oke, silakan Mas Hikmal ditutup presentasinya. Ini perlu diperbaiki lagi nih. Ada Putri di sini Pak, kenapa Pak? Ya. Oke, presentasi Mbak Putri tolong dirubah ke PDF, kirim japri ke Bapak ya. Itu presentasinya Bapak nilai lengkap itu. Oke Pak. Nah, udah selesai 1, 2, 3, Mbak Putri. Belum Pak, lagi on. Ya, kalau belum dikerjakan dulu. Jadi di share itu setelah selesai 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Dan nanti kalau Mbak Putri sudah selesai, japri ke Bapak. Mas Hikmal silakan ditutup presentasinya. Ya Pak, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang untuk nomor 3, siapa mau nyoba? Mau nanya Pak, Ya. vertex tadi sama dengan apa Pak? Vertex itu sama dengan simpul. Oke Pak, nanti Pak. Oke, kalau cycle sama dengan apa namanya tadi, terminal ya. Oke, siapa yang mau nyoba nomor 3? Yang udah presentasi nggak apa-apa presentasi lagi untuk nomor 3. Silakan Mas Yazid atau yang lain mau ngulangi lagi presentasinya. Mas Heidi, Mas Maulana untuk nomor 3. Untuk nomor 3 yang udah selesai, silakan presentasinya. Boleh Pak, saya coba. Siapa ini? Delia. Ya, coba Mbak di share screen. Pokoknya lengkap atau tidak lengkap, benar atau salah, nggak apa-apa, presentasi aja, namanya belajar. Silakan Mbak. Di share, oke, Mbak Delia.
Udah kelihatan belum, Pak? Lagi proses, tunggu. Di sini lagi proses. Bentar lagi connect mungkin. Nah, oke. Silakan dibesarin. Oh ya, coba Pak. Nanti takutnya nggak Ya. jalan biasanya di Ya. slide. Ini udah di layarnya gerak nggak, Pak? Pindah ke slide selanjutnya nggak? Udah pindah. Iya. Bisa dibesarin nggak? Ini udah belum, Pak? Udah kelihatan Belum. Klik di tengah-tengah, tekan F5. Kalau bisa diklik pakai mouse, tekan F5. Ya udah, Pak. Tapi Di sini- nggak muncul ya? Di sini nggak muncul, di sini. Ya udah nggak apa-apa. Silakan, ini kebaca kok. Baca. Iya. Pewarnaan titik simpul. Ya baik, saya mulai ya. Di sini saya di Limited Septina akan mencoba menjelaskan dari soal nomor 3. Di sini ada pewarnaan titik atau simpul. Pewarnaan titik atau simpul adalah memberikan warna pada titik-titik pada graf sedemikian sehingga dua titik yang bertetangga yaitu berhubungan langsung, mempunyai warna yang berbeda. Nah, dua titik yang bertetangga yaitu berhubungan langsung adalah dua titik yang dihubungkan oleh sebuah sisi. Nah, contoh di sini ada 4 titik yaitu V1, V2, V3, dan V4 dan garis tengah yang menghubungkan dari V3 dan ke V2. Nah, titik V1 bertetangga dengan titik V2 dan V4 dan tidak bertetangga dengan titik V3. Berarti titik-titik V1 tidak boleh berwarna sama dengan titik V2. Tetapi V4 boleh berwarna sama dengan titik V3. Nah, dalam pewarnaan graf, kita tidak hanya sekedar mewarnai titik-titik dengan warna yang berbeda dari warna titik yang bertetangga saja, tetapi kita juga menginginkan jumlah macam warna yang digunakan seminimum mungkin. Dan pewarnaan titik-titik di sisi dibatasi pada graf sederhana atau graf yang tidak mempunyai sisi rangkap atau gelung. Oke, selanjutnya itu pewarnaan sisi pada graf. Nah, sebuah pewarnaan sisi pada graf adalah pewarnaan semua sisi pada graf tanpa loop atau gelung. Suatu pewarnaan sisi K untuk graf adalah suatu penggunaan sebagian atau semua K warna untuk mewarnai semua sisi di G, sehingga setiap pasang sisi yang mempunyai titik persekutuan diberi warna yang berbeda. Jika G mempunyai pewarnaan di sisi K, maka dikatakan sisi-sisi di G diwarnai dengan K warna. Nah, contohnya di sini ada 4 yaitu A, B, C, D, di mana setiap sisinya itu berbeda warnanya. Contohnya itu dari titik yang ini, yang bagian yang A, dibedakan dengan warna supaya dapat diklasifikasikan dengan beda juga, jadi mudah dilihatnya. Oke, selanjutnya yaitu pewarnaan wilayah pada graf. Berikut diberikan definisi pewarnaan wilayah beserta kasusnya, yaitu pewarnaan wilayah pada graf adalah pemberian warna pada wilayah di graf sedemikian sehingga setiap dua wilayah yang bertetangga atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Nah, di contohnya yaitu pada simpul paragraf. Di sini contohnya graf P dengan himpunan wilayah R, R1, R2, dan R3. Itu aja, Pak, yang saya bisa presentasikan. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Coba dari atas, Mbak, yang nomor 2. Yang ini? Ya, sebentar. Pewarna titik atau simpul adalah pewarna memberikan warna pada titik pada graf yang sedemikian sehingga setiap titik yang bertetangga berhubungan langsung mempunyai warna yang berbeda. Oke, jadi setiap titik yang bertetangga yang berhubungan langsung itu warnanya berbeda. Dua titik yang bertetangga berlangsung adalah dua titik yang dihubungkan oleh sebuah sisi. Oke, contoh ini. Titik V1 bertetangga dengan V2 dan V4. Ya, titik 1 bertetangga dengan V2 dan V4 dan tidak bertetangga dengan V3.
Apa nggak salah ini, Pak? Titik V1 itu bertetangga dengan titik V2 karena langsung. Ya kan? Dengan titik V3 dicek dia juga bertetangga karena berhubungan langsung. Dengan V4 dia tidak bertetangga. Nah, berarti iya. titik V1 tidak boleh berwarna sama dengan titik V2 dan V3. Tapi boleh warnanya sama dengan V4. Ya kan? Salah ini pernyataannya. Anda perhatikan nih. Iya. Iya, Pak. Ya. Ini dapat dari mana ini materi ini? Google ya? Iya, terus juga kayaknya ini salah ini deh, Pak. Saya salah ngetik deh di bagian sininya. Ini Mbak siapa namanya nih? Delia. Mbak Delia ini diketik ulang apa langsung plug dari Google? Diketik ulang yang bagian ini TV1. Ya, jadi Anda perhatikan nih. V1 itu kan berhubungan langsung dengan V2, kan ada garis penghubungnya nih. Atau sisi penghubung ya. Juga dengan V3. Nih. Jadi kalau dia bertetangga langsung, itu warnanya tidak boleh sama. Nah, kalau dengan V4 dia kan nggak berhubungan langsung nih. Itu warnanya boleh sama. Misalnya V1 biru, sini biru. Sini merah, sini hijau. Kan gitu. Nah, pokoknya dalam pewarnaan grab, kita tidak hanya sekedar mewarnai titik-titik. Oke. Dengan warna yang berbeda dari warna titik yang bertetangga. Tetapi juga menginginkan jumlah macam warna yang digunakan seminimum mungkin. Dan pewarnaan titik di sisi dibatasi pada grab sederhana atau grab yang tidak mempunyai sisi rangkap atau gelung. Nomor berikutnya, Mbak, coba lihat. Nah, tolong perhatikan. Karena titiknya ini posisinya yang kecil ya, jadi kelihatannya warnanya hitam semua ya. Nah, maksudnya di sini itu warna antar sisi juga nggak boleh sama, harus beda-beda. Nah, titik. Nah, ini kalau ada warnanya sisinya sama nih. Lihat nih. Warna sisi pada grab. Sebab warna sisi pada grab adalah warna semua sisi pada grab tanpa loop atau gelung. Gelung nggak dikasih warna ya. Jadi kalau yang tidak ada loop ini dikasih warna. Suatu pewarnaan sisi K untuk grab G adalah suatu penggunaan sebagian atau semua warna untuk mewarnai semua sisi G, sehingga setiap pasang sisi yang mempunyai titik persekutuan diberi warna yang berbeda. Jika G mempunyai pewarnaan sisi K, maka dikatakan sisi-sisi G diwarnai dengan K warna. Oke. Nah, ini pertanyaan Bapak ini. Yang B ini kok warnanya ada yang sama ya? Nih, sisi-sisinya nih. Ini. Lihat. Suatu pewarnaan sisi untuk grab G adalah suatu penggunaan sebagian atau semua warna untuk mewarnai semua sisi G. Sehingga setiap sisi G yang mempunyai titik persekutuan diberi warna yang berbeda. Setiap sisi yang mempunyai titik persekutuan. Contohnya nih, ini benar gambarnya ini. Dari lihat cursor Bapak ya, dari titik sini ke sini, itu persekutuannya kan ke sini. Makanya warnanya berbeda, ini biru, ini hitam. Dari sini ke sini, ini persekutuannya ke sebelahnya kan, bertetanggaannya nih. Nah, jadi ini biru, sini hitam, betul. Ya, jadi pewarnaan ini Anda perhatikan teorinya. Kalau titik, selagi dia bertetangga atau berhubungan langsung, dia warnanya harus beda. Tapi kalau dia tidak berhubungan langsung, dia warnanya warnanya sama boleh. Gitu. Oke, dari sini nomor selanjutnya, Mbak. Oke, selanjutnya lagi. Baiklah, ini masih ada satu kesempatan untuk presentasi lagi yang nomor 3. Silakan Mbak Delia ditutup. Bapak minta untuk yang berikutnya lebih disempurnakan coba untuk presentasinya. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Ya, oke.
Baiklah, silakan yang mau nyoba nomor 3 untuk presentasinya. Nomor 1, 2 boleh nggak, Pak? Nomor 1 udah, nomor 3. Silakan yang nomor 3 mau nyoba pewarnaan pada graf. Ayo yang mau nyoba nomor 3. Silakan Mas Ahmad Ryan mau nyoba yang nomor 3. Silakan siapa yang mau nyoba nomor 3. Silakan yang mau mencoba presentasi nomor 3. Ini baru Mbak Dela Mutia, Delia tolong di-share ya presentasinya ya ke grup ya. Iya, Pak. Saya benerin dulu. Ya. Ya. Pak Rafifah coba Oke. presentasi nomor 3 Oke, ya, Pak. Mbak Rafifah, dari tadi Bapak tungguin mau nggak muncul-muncul nih. Silakan Mbak Rafifah. Sudah terlihat ya, Pak? Udah dibesarin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Rafifah Adila dari Prodi TI akan mempresentasikan apa itu pewarnaan pada graf. Jadi metode pewarnaan elemen dari sebuah graf itu terdiri dari pewarnaan simpul, vertex, sisi, edge, dan wilayah region. Ya. Yang pertama, Ulangi dari awal. Ini baru mulai nih. Pak. Jadi
pewarnaannya itu terbagi menjadi 3, yaitu pewarnaan simpul vertex, sisi edge, dan wilayah region. Ya, simpul, sisi, dan region. Ya, oke lanjut. Ada 3 ya. Ya, di sini yang pertama yaitu pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul pada graf adalah memberi warna pada simpul-simpul suatu graf sehingga tidak ada 2 simpul yang bertetangga memiliki warna yang sama. Simpul-simpul dapat diberikan sembarang warna asalkan simpul tetangganya berbeda. Sama. Oke, lanjut. Bilangan kromatik graf G adalah minimum banyaknya warna yang diperlukan untuk mewarnai semua simpul G. Sedemikian sehingga setiap 2 simpul yang berhubungan langsung mendapat warna yang berbeda. Dan kemudian suatu pewarnaan simpul graf dikatakan efektif jika pewarnaan simpul graf tersebut memenuhi definisi. Suatu pewarnaan simpul graf disebut efisien jika jumlah warna yang digunakan untuk mewarnai suatu graf adalah bilangan kromatik dari graf tersebut. Nah, ini contohnya dari pewarnaan simpul. Gambar menunjukkan graf G dengan berbagai warna, antara lain ini yang pertama, yang A ini ada 7, yang B ini ada 5, dan yang C ini ada 4. Namun tidak bisa diwarnai dengan jumlah warna kurang dari 4, karena ketika graf G diwarnai dengan 3 warna, akan terdapat 2 simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Kemudian pewarnaan wilayah. Pewarnaan wilayah digunakan pada graf bidang. 2 buah wilayah dari sebuah graf bidang dikatakan bertetangga jika keduanya mempunyai sebuah sisi bersama. Ini contohnya seperti yang ada di gambar ini. Pewarnaan linear bidang G adalah suatu pemetaan warna-warna ke wilayah-wilayah dari graf G sedemikian hingga wilayah-wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Contohnya ini R1 di sini dia tuh hijau, di sini merah, biru, di sini merah, kemudian di sini hijau. Ini contoh penerapan dari pewarnaan pada graf. Ini soalnya cukup panjang ya, jadi ada 6 jenis zat kimia yang perlu disimpan dalam gudang. Beberapa pasang dari zat itu nggak boleh disimpan dalam tempat yang sama, karena campuran gasnya bersifat eksplosif. Untuk zat-zat semacam itu perlu dibangun ruang-ruang terpisah yang dilengkapi ventilasi dan penyedot udara keluar yang berlainan. Jika lebih banyak ruang dibutuhkan, berarti lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Karena itu, perlu diketahui berapa banyak minimum ruangan yang diperlukan untuk dapat menyimpan semua zat kimia itu dengan aman. Nah, ini daftar dari zat-zat yang nggak boleh bersamaan. Jadi, berapa banyak minimum ruangan berbeda untuk menyimpan semua zat kimia itu secara aman. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan pewarnaan pada graf. Ini pewarnaan wilayahnya. Ini contoh dari bentuk grafnya. Soal tersebut dapat dibuat grafnya dengan titik menunjukkan zat kimia, titik ini menunjukkan zat kimianya, dan garis menunjukkan tidak dapat bersama dengan zat kimia. Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan antara titik, derajat titik, dan warna. Bilangan kromatika 3,
1, 2, 3. Jadi banyak minimum ruangan berbeda atau terpisah yang dibutuhkan ada 3, yaitu ruang 1 menyimpan zat B dan C, ruang 2 menyimpan zat D dan E, kemudian ruang 3 menyimpan zat A dan F. Mungkin itu saja dari Rafifah, Pak. Oke, coba lihat yang paling atas Mbak Rafifah. Paling atas, Pak. Ya. Paling atas.